Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Firmansyah Aldi 2022. Pertanyaannya, wah ini menarik sih, karena ini soal emosi. Bagaimana caranya menciptakan rasa konsisten koleksi reksadana, apalagi resesi, inflasi, keburu cut loss atau mungkin keburu rugi, gitu ya. Eh, Pasti ini berat ya. Kadang-kadang kita berat ngelanjutin investasi karena dalam kondisi rugi, walaupun memang secara strategi kan harus dollar cost averaging ya. Menurut Mbak Ayu seperti apa? Iya, memang kembali lagi kalau kita berinvestasi itu agak sedikit ini ya, menguji mental kita. Karena eh, jujur saya sendiri dulu pernah placement lah di salah satu reksadana saham. Saya sempat mikir kok segini-segini aja ya. Saya nggak sabar. Udah 3 tahun saya taruh. Nah, paling kayak gainnya sedikit. Habis itu udah stagnan aja. Ternyata kemarin saya lihat dia sekarang udah cukup tinggi NAB-nya, bisa dibilang naik sekitar 20%. Nah, itu kan sesuatu hal yang kita agak sulit mengukur. Jadi, kenapa harus dibuat sertifikasi? Kita cukup rajin memantau beberapa reksadana dari MI lain, ya karena itu kita harus lihat kira-kira isinya apa. Kita pantau tuh nggak bisa kayak setahun 2 tahun, memang agak lumayan lah kalau reksadana saham agak lumayan lama karena mungkin ketika si MI ini pakai strategi ini oh dirasa kurang berhasil mungkin nanti next year dia ganti strategi lain dan ternyata itu berhasil dia mungkin picking sahamnya mungkin berbeda jadi bisa gain returnnya. Nah itu memang kita harus kembali lagi harus sering-sering melihat nih kayak di Invest Now bisa cek reksadana apa aja yang dimiliki Invest Now yang ada di situ. Terus kita cek returnnya, historicalnya, terus kita cek nih isi dapur. Paling kan kalau itu dia ada 10 ya, ada 10 top 10 ya bisalah dicek situ. Jadi memang hati-hati untuk cut loss karena itu belum tentu cut loss itu adalah jalan yang terbaik. Lebih baik ditambah lagi tapi sedikit sedikit aja. Jadi ya jangan semuanya misalkan kita punya dana cukup banyak jangan langsung dimasukin tapi pelan-pelan. Memang kalau berinvestasi itu sangat-sangat dilihat dari sisi kita bisa sabar nggak untuk kalau terjadi kerugian atau kita misalkan untung. Di situ sih memang kita dilatih untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Oke, balik lagi soal profil resiko dan juga tujuan keuangan ya, Bayu ya. Apakah emang duit kita pakai dalam waktu dekat atau jangka panjang, jangka pendek, menengah atau panjang. Jadi saya pikir kalau naik turun tapi kita punya tujuan keuangannya 3 tahun, 5 tahun ke depan, tapi dalam setahun dia masih turun ya nggak apa-apa gitu kan. Kita konsisten aja gitu. Kita yakin bahwa dalam waktu yang tepat suatu saat ya ini akan menghasilkan suatu hal yang lebih hasilnya akan lebih nikmat ketika waktunya sudah tiba. Iya. Itu kalau saya nambahin ya Bayu ya, maaf nih. Iya iya bener Mas Puntot. Oke. Ada pertanyaan dari Asya Taruni. Mas Bontot, investasi itu berapa minimal terutama reksadana di Investno bisa 100.000 nggak? Wah, saya jawab sedikit nih, bisa banget 100.000, bahkan ada banyak produk reksadana yang terjual di Investno itu bisa belinya minimal 10.000 aja loh gitu ya, murah banget gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah, teman-teman ini nggak ada alasan untuk tidak mulai investasi gitu, seperti yang saya bilang. Kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang kalau memang belum banyak penghasilannya, kita bisa mulai ngebangun habitnya di awal, ngebangun kebiasaan untuk nabung, kebiasaan buat berinvestasi. Yang tadinya kita emang cuma ada sisa 10.000, investasikan. Terus tiba-tiba ada sisa 50.000, ya investasikan. Ada sisa 100.000, 1 juta dan sekiannya, investasikan. Ya insya Allah seiring waktu gitu ya, ya kita akan menikmati hasilnya, buahnya gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin Bayu ada mau menambahkan soal minimal investasi? Kayaknya dari Mas Bontot udah komplit banget sih. Jadi kalau udah yang minimal 100.000 diinfoin ada, kalau nggak masuk sayang banget tuh. Jadi lebih baik Sayang diinfo banget. Di Investno bisa bahkan 10.000 bisa ada gitu. juga. Jangan
ada gitu. Oke, lanjut kita pertanyaan selanjutnya itu dari sebentar. Oke, ini dari Abah Suraji. Saya generasi zilenial umur 48 tahun, reksadana apa yang cocok? Syariah atau konvensional? Nah, mungkin ini terkait usia, Bayu ya. Kalau Mm-mm. yang muda seperti apa? Mungkin nah ini kita lebih banyak yang muda ya, tapi ini usianya udah cukup di 48 tahun. Mungkin ada saran buat buat Oh, Abah Suraji ini. iya Pak Suraji. Jadi sebenarnya kalau usia 48 tahun itu tidak masalah mau masuk syariah atau konvensional. Itu kembali lagi ke kitanya apakah prefer yang saham-saham. Kan ada beberapa saham itu yang tidak masuk ya di syariah karena sesuai dengan peraturannya, ketentuan dari si itu apa produk. Jadi kayak misalkan saham emiten bir itu kan dia tidak masuk di syariah. Cuman kalau kita lihatnya dari umur 48 tahun itu lebih cocoknya masuk di reksadana yang jangka pendek atau menengah. Jadi bisa kembali lagi diversifikasi Pak Suraji. Bapak bisa taruh di reksadana pasar uang, lalu juga Bapak bisa masuknya di reksadana pendapatan tetap, itu porsinya tadi cukup besar ya Pak, sekitar 60 sampai 70%. Mengingat usia Bapak sebenarnya juga belum usia matang sekali loh, 48 masih produktif. Jadi Ya, bisa Mas. masih masuk di usia produktif, ini belum masuk usia pensiun ya, jadi masuk di reksadana pasar uang, itu untuk dana darurat. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak membutuhkan dana itu sangat mudah pencairannya, bisa T+1. Lalu untuk pendapatan tetap itu yang lebih stabil Pak, yang tidak terlalu banyak resikonya. Tapi kalau Bapak mau sedikit main yang alfa dengan return yang lebih tinggi, tapi itu mungkin sekitar 20 atau 25%, Bapak bisa taruh di reksadana saham. Untuk syariah dan konven itu kembali lagi sih, karena ini berbeda dengan tadi yang Bapak tanyakan soal umur gitu. Itu lebih ke apakah Bapak cocok saham-saham yang di konvensional, karena ada beberapa saham konvensional yang tidak boleh masuk di reksadana syariah. Kurang lebih seperti itu, Pak Suraji. Oke, semoga menjawab ya Abah Suraji. Abah underscore Suraji. Wah, kalian masih main Instagram. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Latifah Nurda Fatika. Bagaimana kita yang masih gaji UMK dan UMR bisa cuan dan financial freedom? Bayu mungkin kasih tips-tipsnya. Oke, Mbak Latifa. Jadi untuk gaji UMK dan UMR ini bisa untuk mendapatkan cuan dan sekarang fasilitasnya itu sangat luas. Jadi kita juga harus ada ya yang namanya basic income. Jadi Mbak bisa bekerja yang sesuai dengan gaji yang sudah didapatkan setiap bulannya, tapi Mbak juga harus memiliki uh, pekerjaan sambilan. Kan sekarang orang dengan mudah bisa jualan dari TikTok, dari Instagram. Jadi kita tidak perlu memiliki modal yang besar, kita cukup punya keahlian, kita bisa yang awalnya dari mouth to mouth, dari door to door, terus kita pelan-pelan kita apa namanya memasarkan di TikTok atau di Instagram atau di tempat-tempat lainnya di media online yang sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, dengan adanya tambahan di pekerjaan sambilan itu nanti bisa kita putar lagi nih, taruh di investasi. Jadi banyak nih nanti dari Mbak punya gaji tiap bulan, dari uang kerja sampingan, nanti taruh lagi di investasi. Jadi Mbak bisa dapat 3 income. Nah, pelan-pelan nanti Mbak bisa memasuki financial freedom. Tapi memang kalau financial freedom itu membutuhkan waktu, membutuhkan konsistensi, dan membutuhkan sabar. Nggak beli kopi mahal hari ini, sabar
nggak main sama teman-teman nongkrong, memang harus lebih sedikit disiplin karena untuk mencapai financial freedom itu kembali lagi nggak boleh ada utang, lalu kita juga memiliki passive income. Passive income-nya itu di mana? Ya, di uang yang kita taruh di investasi, mungkin berdasarkan dari gaji Mbak setiap bulan atau income dari kerja sampingan atau usaha sampingan. Itu lumayan, jadi ada 3 income setiap bulan buat Mbak Latifah. Oke, fokus untuk menambahin income ya. Dan satu lagi, sabar ya. Saya perjelas ya sabarnya ya. Ini buat saya loh, bukan banyak. Saya juga harus sabar soalnya orangnya. Saya nggak sabaran masuk. Oke, pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu kah? Oke, masih ada. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Ini bagus juga. Untuk kondisi seperti ini mungkin maksudnya lagi dari pertanyaan dari laut underscore indah 2 ya. Untuk kondisi seperti ini, kondisi resesi kah atau lagi inflasi, biasanya masuk produk apa? Gitu. Dari Mbak Ayu, apakah produk dari Star Asset? Yang mana? Silahkan Mbak Ayu. Ya, jadi kalau dalam kondisi seperti ini dengan adanya kenaikan suku bunga yang tinggi, akan lebih baik masuk ke reksadana pendapatan tetap, tapi yang isinya obligasi korporasi. Kenapa? Karena itu jatuhnya lebih stabil untuk returnnya dibandingkan obligasi pemerintah yang bisa lebih fluktuatif. Lalu yang kedua bisa juga taruh di money market untuk kembali dana darurat. Dan yang terakhir taruh di reksadana saham Star Sustainable Equity, belinya di Invest Now. Kenapa reksadana saham? Karena kita akan ada kemungkinan di akhir tahun itu ada kenaikan lagi di IHSG-nya. Lalu di tahun depan itu juga kita sambil lihat market, kapan ada penurunan kita masukin, nanti pas ada pembalikan arah IHSG-nya kita bisa pelan-pelan menuai cuan. Jadi kembali lagi prinsip investasi adalah diversifikasi, jangan taruh resiko di dalam satu keranjang supaya bisa meminimalisir resiko. Jika satu sisi reksadana saham ini nanti performanya turun, masih ada reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi di kondisi yang saat ini suku bunga tinggi bisa menghasilkan profitable buat teman-teman gitu. Kembali lagi sabar berinvestasi pelan-pelan ya. Saya tambah lagi ya, sabar tuh biar puas. Kesus. Investasi memang harus sabar soalnya. Saya orangnya nggak sabaran. Nah, Oke, kita lanjut. Lanjut apa kita tutup ya? Kayaknya kita sudah di penghujung acara. Kayaknya sayang banget. Dan terima kasih. Wah teman-teman, saya sebenarnya pengen lanjut terus tapi waktu tidak memungkinkan. Terima kasih buat yang sudah nanya. Dan juga tentu yang terima kasih sebesar-besarnya juga tentu buat Mbak Ayu dan Star Asset Management. Terima kasih banyak atas waktunya.